dan saya yang akan menjadi pembawa acara dalam Opening Rekinovaton 2024. Sebelum kita memulai acara hari ini, agar kegiatan ini dimudahkan, mari sejenak kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Anaknya kan rekindis. Ya, berdoa dapat diakhiri. Rekinovaton merupakan kegiatan konvensi inovasi tahun ini yang akan kembali dilaksanakan setelah 2 tahun terhenti. Melanjutkan estafet Rekinovation yang telah terlaksana dari tahun 2024, tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan sambutan dan pembukaan Rekinovaton 2024 dari Ibu Triani Utaminingsih selaku Direktur Utama PT Rekayasa Industri. Kepada Ibu Yani, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Inggit. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rekindis, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmatnya dan izinnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini mengikuti kegiatan Opening Konvensi Inovasi Rekin Group tahun 2024. Salah satu manfaat inovasi yaitu mampu menyelesaikan masalah-masalah, kemudian juga kehadiran ide dan gagasan yang baru untuk membuat setiap permasalahan yang ada dapat dipecahkan dengan baik. Berbagai tantangan saat ini sedang dihadapi oleh Rekin, dan saya juga seluruh manajemen tentunya berharap dengan kegiatan konvensi inovasi ini menjadi salah satu wadah sumbangsih bagi seluruh karyawan baik dari Rekin maupun juga anak-anak perusahaan. Saya tadi juga lihat ada beberapa perwakilan dari anak perusahaan hadir, baik Rekin tadi maupun anak-anak perusahaan. Gagasan itu disampaikan untuk kemajuan Rekin Group secara keseluruhan. Kegiatan inovasi di Rekin sudah berjalan dari tahun 2014, walaupun di 2 tahun terakhir kegiatan inovasi ini sempat vakum, tidak dijalankan karena adanya COVID dan juga kondisi perusahaan. Namun di tahun ini Rekin mencoba kembali mengadakan kegiatan inovasi dengan semangat yang sama, bahkan harapan saya dan juga seluruh manajemen semangatnya lebih baik lagi. Saya menghimbau dukungan dan kerjasama seluruh karyawan Rekin dan juga anak perusahaan untuk berpartisipasi dan mensukseskan rangkaian kegiatan inovasi tahun 2024 ini. Maka dengan ini kegiatan Rekinovaton 2024, yaitu Rekinovation in Evolve, saya nyatakan dibuka.
Terima kasih Ibu Triani atas sambutannya. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai acara lebih lanjut, kita bisa berfoto lebih dahulu ya. Bisa dibuka open kamera dan bagi yang sudah ada virtual background mungkin bisa di open. Oke, oke. Kita bersiap. Satu, dua, tiga. Ya, sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Oke, ya, acara selanjutnya program Rekinovaten 2024 akan dipaparkan oleh Pak Fandi Maulana selaku Ketua Rekinovaten 2024. Kepada Pak Fandi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, para peserta opening Rekinovaten 2024. Izin saya sebagai Ketua Panitia Rekinovaten 2024 untuk memberikan pemaparan, terutama untuk para karyawan yang nantinya ingin atau berpartisipasi di dalam event konvensi inovasi pada tahun ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah? Oke, ya, baik. Objektif Rekinovaten 2024 adalah yang pertama tentu menselaraskan dengan budaya suatu BUMN. Kemudian konvensi ini diharapkan dapat menyalurkan serta mengapresiasi bagi karyawan. Di samping itu, ide-ide yang terpilih akan diikutkan ke konvensi inovasi eksternal. Kemudian dari ide disampaikan juga sebagai pembentuk KPI organisasi serta harapannya nanti dapat mendukung pencapaian perusahaan. Kenapa tahun ini temanya buat Bapak Ibu? Karena konsep dari Rekinovaten tahun ini kita menggabungkan dengan konsep hackathon. Hackathon sendiri merupakan konvensi itu ke dunia digital, Bapak Ibu, ke dunia IT, tapi saat ini banyak industri yang mengikuti, sehingga konsep dari hackathon akan dikolaborasikan dengan Rekinovaten, sehingga untuk branding tahun ini dengan nama Rekinovaten. Prinsipnya ada aplikatif, efisien, dan ringkas. Hackathon sendiri terdapat beberapa fase, dan itu akan kita coba gabungkan dengan konsep Rekinovaten, sehingga nanti akan ada beberapa rangkaian acara yang diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih ringkas lagi. Sebagai panitia, konsepnya para diubah, kemudian pengarahnya SVP CSI, kemudian ketua saya sendiri. Untuk wakil ketuanya kami dibantu oleh pihak anak perusahaan yaitu Rakon, dengan Pak Ilham Prayoga. Kemudian tim juga terdiri dari Rekin dan anak perusahaan yaitu Rakon. Ada Mbak Indesiana dari Innovation Management, kemudian ada Mbak Adelia Indra dari PRQC, kemudian ada Pak Salyono dari System Development, dan kami dibantu juga oleh Mr. Istan dan Mbak Skia sebagai mahasiswa magang di System Development. Kemudian dari anak perusahaan yang tergabung dari tim kemerdayaan ada Mbak Aras, Mbak Warsati, kemudian Mbak Rika Melinda selaku divisi corporate strategi melalui Rakon, dan kami juga dibantu oleh Mas Farizal sebagai anak magang di corporate strategi di Rakon. Kemudian jadi yang terlibat dengan dari konvensi inovasi saat ini antara lain ada Pak Radian dan Pak Iwan Dharma, kemudian ada Ibu Uti, kemudian ada Pak Agung, kemudian Pak Kamal, Pak Indriat Moko, Pak Yusuf, Bu Leni, dan Bu Boris. Nah, ini dipilih karena yang terlibat langsung
dengan RPP, sehingga harapannya ide-ide inovasi dapat inline dengan rencana pendataan perusahaan ke depan. Rangkaian yang akan kita laksanakan teman-teman menyesuaikan dengan topik, yaitu kita akan mengangkat isu perusahaan perusahaan, yaitu melalui impact center sebagai fondasi inovasi. Kemudian kami juga akan melaksanakan workshop pembekalan inovator. Kemudian bila diperlukan, para inovator dapat menunjukkan atau melakukan klinik kepada kami. Kemudian submission ide atau implementasi inovasi. Kemudian dari submit itu akan dilakukan pencurian dan dilakukan pemilihan 8 karya inovasi terbaik. Setelah itu dari 8 karya yang terpilih akan melakukan presentasi ke dewan direksi dan ada awarding. Selanjutnya bagi 8 karya yang terpilih ini akan diikutkan di konvensi inovasi non-tutup grup yang akan dilakukan di Komputer Ranking. Selanjutnya, peserta membuka untuk ranking group. Semua berhak untuk mengikuti konvensi inovasi saat ini. Kecuali dari kami, inovasi manajemen, kami tidak ikut karena kami akan terlibat di jurian untuk kolek nilai sehingga tidak ada benturan kepentingan. Kemudian untuk seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat yang mungkin bisa dikonversi ke man hour training. Kemudian tiap inovasi akan tercatat sebagai pengembangan KPI inovasi divisi tahun 2024 untuk PT Rekasa Industri. Nah, berikut adalah impact center yang bisa dijadikan sebagai acuan. Ada 8 impact center. Yang pertama, engagement. Ini ada 2 topik. Yang pertama, management excellence, kemudian partnership to secure project deadline. Kemudian untuk impact center yang kedua, profit and project delivery, yaitu project schedule management dan project profitability assurance. Kemudian impact center yang ketiga adalah procurement excellence, yaitu procurement centralization, material category strategy, vendor and subcon management of selection. Kemudian untuk impact center keempat ada zero based budget and group organization, yaitu zero based budget dan organization excellence. Kemudian impact center yang kelima adalah partnership as an accelerator, yaitu equity partnership strategy. Kemudian impact center ke-6 yaitu cash flow office excellence, yaitu cash office, cost control, balance sheet optimization. Kemudian yang ke-7 yaitu risk management, governance and transparent reporting. Kemudian yang ke-8 adalah workforce, people and system, dan development, culture, dan digital transformation. Untuk IC itu merupakan diproseskan sebagai transformasi bisnis hacking. Bapak Ibu yang berpartisipasi bisa memilih salah satu IC sebagai landasan inovasinya, atau mungkin bisa lebih dari satu, dipersilakan. Akan tetapi diharapkan inovasi yang akan diusulkan atau yang akan disampaikan berdasar atas 8 impact center ini. Ada kegiatan impact tahun 2024 yang kita adakan hari ini. Kemudian untuk workshop kita akan mulai di minggu ke-5 April. Nanti akan kami infokan lebih lanjut. Kemudian untuk kliniknya sendiri akan bisa dimulai di minggu pertama dan minggu ketiga ini. Untuk deadline submission-nya sendiri dilakukan di hari Selasa 14 Mei 2024. Untuk waktu kegiatan ini memang cukup singkat Bapak Ibu. Itu kenapa kami menggunakan konsep hackathon, karena memang nanti akan ada kegiatan lanjutan dari inovasi hukum. Jadi submission sendiri akan ada shortlist atau pencurian di minggu ketiga
Kemudian akan ada pitching dan awarding, itu akan dilakukan di hari yang sama di minggu keempat ini. Dan setelah itu dari shortlist yang terpilih, 8 ide inovasi terbaik yang terpilih akan diikutkan ke konvensi inovasi non pupuk Group di pekan ketiga Juni 2024. Sehingga waktu antara 2024 ini hingga 23 Juni itu sebagai masa persiapan dari 8 ide terbaik yang akan diikutkan di konvensi non pupuk. Kemudian setelah minggu ke-3 Juni dilanjutkan akan ada konvensi inovasi pupuk Indonesia Group. Jadi dari 8 ide yang terpilih itu, saat konvensi inovasi pupuk akan dipilih 3 ide terbaik ini akan diikutkan di konvensi inovasi pupuk Indonesia Group. Berikut adalah framework dan penilaian dari Renovation 2024. Preminya sendiri yang pertama perlu dijelaskan terkait dengan problem statement. Problem statement sendiri dari impact center yang sudah dijelaskan di awal dan masalah apa yang akan diangkat. Kemudian bisa dijelaskan terkait dengan gagasan solusi inovasi. Untuk metodologinya, menjelaskan Bapak Ibu bisa menggunakan PDCA, Six Sigma, Sprint, Design Thinking, dan lain-lain. Akan tapi untuk workshop sendiri kami akan melakukan workshop terkait dengan design thinking. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan metode yang lain, dipersilakan juga. Jadi itu tidak membatasi. Kemudian impact-nya sendiri atau dampaknya hanya kuantitatif dan kualitatif, dapat ditinjau dari segi quality, cost, delivery, safety, moral, dan environment. Kemudian untuk tindakan sendiri ditinjau dari 4 sisi. Yang pertama outlet fit, yaitu menjawab tantangan rencana kegiatan perusahaan, kemudian sesuai dengan kebutuhan revenue atau working group. Kemudian degree of innovation, yaitu inovasi yang diangkat, ide atau ide diangkat, kemudian inovasi yang transformasional, kemudian cakupan dari inovasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dampaknya atau impact-nya, yaitu dampak kualitatif dan kualitatif, cara mengukur dampak, dan siapa saja yang terdampak. Yang terakhir yaitu implementation feasibility, yaitu inovasi dapat diwujudkan atau terlaksana, dan evaluasi dan mitigasi risiko inovasi yang dilakukan, kemudian kemampuan reimplementasi inovasi. Kemudian untuk submissinya sendiri, persyaratannya untuk setiap tim minimal 2 orang dan maksimal 5 orang. Kemudian untuk setiap tim wajib mengumpulkan dua item. Yang pertama, poster atau video. Ini sifatnya pilihan. Bapak Ibu bisa memilih poster atau video. Untuk posternya sendiri, untuk ukurannya A3 dan untuk video maksimal 5 menit. Kemudian yang kedua yang wajib dikumpulkan adalah makalah maksimal 2 halaman Bapak Ibu. Itu surat pernyataan, sehingga untuk makalah sendiri untuk memudahkan para juri untuk menilai, jadi tidak perlu terlalu banyak. Jadi kita batasi hanya 2 halaman saja. Kemudian untuk pengiriman file melalui link website Reconfecton 2024 yang ditunjukkan di bawah. Link websitenya itu s.id/Reconfecton 2024. Nanti akan kami infokan juga melalui email atau media-media yang lain. Kemudian paling lambat akan dikirimkan pada Selasa 14 Mei 2024 pukul 17.00 WIB. Bila pengiriman dilakukan di luar jam tersebut, maka tidak dimasukkan ke dalam pencurian. Akan tapi kami juga membuka bila dilakukan submission di luar jam tersebut, itu bisa diklaim sebagai KPI organisasi. Kemudian untuk website sendiri ada konten, ada lain home, ada headline, ada template, ada link pendaftaran, ada jadwal, ada pengumuman, dan ada kontak. Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan di luar dari sesi opening ini bisa mengajukan pertanyaan lewat website yang sudah disediakan di sesi kontak, di tab kontak. Adalah template submission-nya sudah tersedia di web.
ada template atau ini harapannya bisa disesuaikan atau bisa mengikuti template ini. Kemudian ada template contoh poster. Ini menggunakan file PowerPoint. Bapak Ibu bila ingin menggunakan contoh poster yang kami sediakan, dipersilakan, akan tapi dibebaskan apabila Bapak Ibu memiliki ide di luar template yang sudah kami sediakan. Kemudian untuk video sendiri dibebaskan Bapak Ibu eh, untuk untuk keredarannya resolusinya minimal minimal 480 pixel atau maksimal 720 pixel lebih. Harapannya video yang disubmit tidak terlalu besar Bapak Ibu sehingga kapasitas Google Drive yang disediakan itu tidak berlebih. Kemudian untuk durasinya harapannya cukup 3 sampai 5 menit. Kemudian penjelasan dapat berupa audio atau subtitle. Jadi di video yang disampaikan apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan video itu penjelasannya bisa berupa audio atau subtitle teks yang ada di video tersebut. Untuk poster dan video seperti yang kami sampaikan sebelumnya ini sifatnya opsional, bisa poster atau video, kemudian kalau harapannya bisa juga disampaikan. Nah, berikutnya untuk juara yang terpilih itu diambil dari ranking dan anak perusahaan. Untuk ranking diambil juara 1, 2, 3 dan juara 8. Begitu pula Anper itu diambil juara 1, 2, 3 dan harapan. Sehingga tidak dicampur Bapak Ibu untuk yang tahun sebelumnya kita berdasarkan kategori. Untuk tahun ini kita berdasarkan perusahaan. Untuk Anper sendiri dikhususkan jadi satu Bapak Ibu belum kita pisahkan. Kami mempertimbangkan jumlah investasi yang masuk, kami belum tergambar berapa di masing-masing sehingga untuk saat ini masih digabung untuk Anper hanya diambil juara untuk keseluruhannya. Kemudian nanti akan ada inovasi favorit. Inovasi favorit ini merupakan penghargaan tambahan bila nanti ada inovasi yang tidak termasuk juara tapi tidak mendapatkan apresiasi. Nah ini sifatnya tentatif bila dirasa ada inovasi yang perlu diapresiasi. Kemudian dari juara sendiri mendapatkan hadiah uang tunai dengan total 20 juta rupiah. Kemudian akan ada sertifikat pembuatan. Kemudian kita akan juara yang disebutkan sebelumnya dari ranking 4, dari angka 4 itu berkesempatan presentasi inovasi di hadapan BUI. Kemudian akan diikutkan konferensi inovasi non-pupuk group. Kemudian inovasi yang memiliki potensi meskipun tidak terpilih menjadi juara itu berkesempatan mengikuti program inkubasi. Untuk program tersebut akan kami infokan selanjutnya. Yang pemaparan dari kami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Inggit. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Fandi Maulana. Ya, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki pertanyaan, bisa langsung shake hand atau bisa chat di bagian chatnya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bertanya terkait Rekinovaton tahun ini nih seperti apa, gambarannya seperti apa? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Sebelum kita akhiri. Wah, Pak Fandi, sepertinya tidak ada yang bertanya. Mungkin sudah paham semua ya, dan juga mungkin sudah mulai langsung prepare nih. Oh iya, silahkan Bapak. Ya, dengan Pak Herman, silakan Pak Herman. Oke, di Rekinovaton sebelumnya kan ada kategori ya, kategori berapa tuh, ada berempat macam atau 5 macam ya, yang saya lupa ada berapa kategori lah. Untuk yang Rekinovaton tahun ini kategorinya, sorry tadi saya agak kelewat, ada berapa macam kategori ya?
Yang lalu kan ada tuh kategori macam-macam tuh. Ada apa breakthrough dan lain-lain itulah. Yang untuk tahun sekarang kategorinya ada berapa ya? Ada nggak kategori semacam seperti tahun lalu itu? Oke, Pak Herman. Ya, Mas Fandi, ini ada pertanyaan dari Pak Herman nih terkait kategori yang dilombakan di Rekinefeton tahun ini nih. Kira-kira masih sama nggak nih sama sebelum-sebelumnya gitu. Silakan Pak Fandi. Terima kasih Pak Herman, Bu Ibu atas pertanyaannya Pak Herman. Ya untuk tahun ini memang tidak ada kategori Pak. Jadi memang kita untuk inovasinya berdasarkan RPP Impact Center yang kami sebutkan sebelumnya Pak. Jadi harapannya inovasi itu akan dilakukan dengan RPP dengan rencana pembinaan perusahaan melalui Impact Center. Inovasinya harapannya di Bekasi di situ Pak Herman. Jadi untuk tahun ini tidak ada kategori breakthrough, teknologi implementation, terus kemudian core gitu ya Pak ya. Jadi untuk tahun ini kita bukan rahasia kita landasannya itu rencana penyiapan perusahaan melalui Impact Center. Demikian Pak Herman, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Pak. Oke, jadi materi utama yang diinovasi adalah semuanya mengacu ke RPP ya, Mas Fandi ya. Betul. Oke, oke, thank you Mas, makasih. Terima kasih banyak Pak Herman. Terima kasih. Pak Herman sudah menjawab ya? Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Pak Fandi di chat ya, dari Pak Chandra. Terkait dengan IC Pipeline, oh maaf ini ya, terkait dengan IC Pipeline Management, ini root cause-nya atau sasarannya seperti apa ya dari bisnis Rekin ke depan? Apakah terkait revenue adjustment, item ini yang berpotensi high revenue atau loss dari listener project-project yang ada? Seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Chandra atas pertanyaannya. Ya, betul Pak. Jadi memang kita tidak membuka detail terkait dengan Impact Center atau RPP karena memang yang pertama ada segi konfidensial perusahaan ya Pak. Nah, seperti yang Pak Chandra sampaikan itu bisa mungkin Pak Chandra ada ide terkait manajemen ini karena masih high loss atau revenue or loss dari satu project bisa dua-duanya Pak. Jadi kami tidak membatasi juga itu harus mengikuti yang lebih detail lagi tidak. Jadi Pak Chandra kalau memiliki ide apakah itu berpotensi revenue atau loss dari lesangan atau mengurangi loss ya maksudnya itu bisa Pak disampaikan kalau memang tidak. Jadi tidak masalah. Jadi kami tidak membatasi lebih detail lagi. Kami cuma memberikan apa namanya Impact Center IC yang disebutkan di awal itu seperti kembalikan ke para inovator atau para peserta yang ingin menyampaikan inovasinya itu bisa dikembangkan sendiri. Jadi bisa yang dari Pak Chandra sampaikan itu bisa dari revenue atau reduce loss, bisa dua-duanya. Mungkin Pak Chandra ada yang mau ditanya lagi, silakan dipersilakan. Ya, ada tanggapan dari Pak Chandra mungkin terkait jawaban dari Pak Fandi? Jika tidak ada, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada pertanyaan dari, oke, ini ada pertanyaan dari Pak Masyuri Rahman dan juga Pak Tommy. Pak Masyuri Rahman bertanya, bolehkah materi untuk pemenang tahun lalu bisa di-share sebagai bahan inspirasi bagi teman-teman untuk bahan materi inovasi? Nah, bagaimana tuh Pak Fandi? Bisa di-share atau gimana? Ya baik, terima kasih Mas Suri atas pertanyaannya. Jadi kami juga mendapat masukan Pak, apakah inovasi yang tahun-tahun sebelumnya itu mau ditunjukkan itu ya ke rekan-rekan. Kami ada beberapa pertimbangan sehingga yang kami putuskan adalah tidak share bahan-bahan dari inovasi yang tahun sebelumnya. Tapi kami akan coba diskusi internal lagi Pak. Mungkin tidak semuanya kami share atau mungkin ada beberapa inovasi yang bisa kami tunjukkan itu pun bukan apa namanya bukan presentasinya mungkin sebagai abstrak saja. Nanti akan kami diskusikan internal Pak Mas Yuri.
Karena memang ada beberapa concern yang kami harus ini ya, consider itu ya Pak ya. Oke, gimana Pak Mas Suri menjawab pertanyaannya? Oke, dan ini juga ada pertanyaan dari, oh, oke, ada pertanyaan juga dari Pak Tommy. Maaf, tadi saya agak ketinggalan. Mohon bisa share pointer RPP yang dijadikan landasan dalam Rekenovetan. Ya, terima kasih Pak Tommy atas pertanyaannya. Untuk materi opening ini akan kami share di website Pak, website Rekenovaton. Jadi rekan-rekan sekalian, Pak Tommy maupun yang lain bisa mengakses di website yang sudah disediakan nanti. Jadi di samping guideline, materi opening ini juga sudah kami cantumkan di situ sehingga bisa didownload. Harapannya itu juga bisa menjadi acuan rekan-rekan. Di samping itu kita juga ada deadline juga sebagai acuan rekan-rekan untuk pembuatan inovasi. Mungkin seperti itu Pak Tommy yang bisa kami sampaikan. Oke, ya, ini juga menjawab pertanyaan dari Pak Permadi ya terkait apakah ada guide dari Rekin. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Fandi, ada guide-nya, nanti bisa diakses ke websitenya ya. Nah, ini kita lanjut lagi. Ini lumayan banyak ternyata yang bertanya. Ini juga ada Pak Fian nanya, rekaman Zoom ini akan di-share-kan ya, Pak Fandi ya, atau tidak di-share? Ya, terima kasih Pak Fian atas pertanyaannya. Ya, insya Allah nanti bisa Pak melalui email untuk rekaman Zoom opening hari ini. Oke. Ini dari Pak Win juga ada bertanya, Pak Agus Win, peserta boleh grup dari beberapa lintas unit atau departemen kan ya? Kayaknya lebih baik itu karena lebih kaya perspektif. Nah, jadi bisa nggak hanya dalam satu grup aja ya. Itu gimana Mas Fandi, Pak Fandi? Ya, terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Ya, boleh Pak, saya diajukan untuk lintas departemen. Bahkan kalau lintas kantor itu juga boleh, maksudnya rating dengan kantor bikin inovasi itu memberikan Pak. Akan tetapi untuk lintas perusahaan dari kantor itu akan dipilih kategorinya itu yang menjadi ketua timnya. Soalnya ketua timnya dari rekin, maka akan dia dikompetisikan dengan rekin. Tapi kalau ketua timnya itu anak perusahaan, maka dia akan dikompetisikan ke anak perusahaan. Jadi istilahnya hanya apa namanya ini juga ada kolaborasi ya Pak ya. Jadi tidak hanya di unitnya sendiri atau departemen divisinya sendiri, bisa jadi kami juga mengharap sudah dilakukan di lintas divisi departemen. Mungkin demikian Pak Agus Win. Ya, terima kasih Mas Fandi atas jawabannya. Ya, Bapak Ibu sekalian masih ada yang mau bertanya langsung atau via chat untuk persiapan Rekenovetan ini? Atau sudah jelas semua nih, nanti tinggal submitnya aja nih gitu. Karena waktunya kan terakhir tanggal 14 Mei ya, Pak Fandi ya. Nah, mungkin masih ada yang mau bertanya sebelum kita tutup acara hari ini? Oke, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi ya, Pak Fandi ya. Oke, apabila Ibu dan Bapak masih ada pertanyaan, nanti bisa mengirimkan melalui web kita di Rekenovetan 2024. Mungkin akan di-share via email ya, terkait informasi webnya ini juga. Ada menu kontak di situ, nanti untuk setiap pertanyaan mungkin bisa ditanya melalui email. Oke, baik, sebelum kita akhiri, saya selaku pembawa acara pada hari ini, apabila terdapat kesalahan dalam pelaksanaan opening Rekenovetan, memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, kami mengucapkan terima kasih karena sudah hadir pada acara opening hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.